Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Raisa. Waalaikumsalam. Selamat datang ahlan wa sahlan peserta KKRM yang keempat, Ahad 3 Januari 2020. Kajian Kesehatan Remaja Muslimah, Inner Beauty, Outer Beauty. Merawat diri di masa pandemi. Yang diisi oleh Teh Dewi Herlin Afrianti, pemerhati kesehatan remaja. Ahad 3 Januari 2021 dari jam 1 sampai jam 3 via Zoom dan WA Group. Kegiatan hari ini, yang pertama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nafiatul Nurul Ismah. Dan yang kedua adalah materi, moderatornya Teh Citra, pemateri Teh Duwin Herlin. Yang ketiga diskusi, tanya jawab. Dan yang keempat penutupan, doa dengan Azizah, dan foto bersama. Yang pertama pembukaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran. Kepada Nafiatul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yad'una min dunihi illa inasa wa yad'una illa syaitanan marida la'anahullah wa qala la'attakhizanna min ibadika nasiban mafruḍa wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adzanal an'am an'ami wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa may yattakhidhish syaitana waliyyan min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Yang artinya, yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka, yang dilaknati Allah. Dan setan itu mengatakan, aku pasti akan mengambil bagian tertentu dari hamba-hambamu, dan aku benar-benar akan menyesatkan mereka dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka memotong telinga-telinga binatang ternak. Lalu mereka benar-benar memotongnya. Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah. Lalu benar-benar mereka merubahnya. Barang siapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata. Quran Surat An-Nisa ayat 117-119. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah Nafiatul. Dan yang kedua langsung aja ke materi.
kepada Teh Dewi Herlin, dipersilahkan. Ya, terima kasih Raisa atas pembukanya dan juga Ais terhadap atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Langsung aja katanya Teh sama Teh Dwi ya. Kita mau ngobrol-ngobrol tentang apa nih hari ini Teh? Soalnya kita ngobrolin yang cantik-cantik hari ini. Wah, yang cantik-cantik. Kalau perempuan mah harus ngobrolin yang Cantik, cantik-cantik ya. ya. Kebetulan pink-pink gitu ya Teh ya. Pink-pink gimana gitu Ya, kita ikon ya. cantik kan ya Teh, biasanya pink gitu. Oh iya, betul. Teh Citra juga ungu, biasanya pasangannya pink tuh ungu. Iya, 11-12 ya Teh ya. Kayaknya siap-siap. Kalau gitu langsung aja mungkin ya Teh ya. Kepada Teh Dwi, karena udah kenal insya Allah ya adik-adik Iya, semua insya di Allah. sini. Ini udah yang keempat Teh. Insya Allah ini nanti di akhir akan ada polling nih untuk adik-adik semua nih ya. Ada polling nanti bisa diisi. Nanti muncul di Zoom-nya insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada kendala. Dan selanjutnya nanti akan ada informasi selanjutnya nih setelah KKRM tuh ada apa ya kira-kira ya? Apakah nanti udahan gitu bubar ataukah nanti ada kajian-kajian selanjutnya nanti bisa diinformasikan ya. Oke, jadi untuk kali ini memperkenalkan kembali Teh Dwi Herlin sendiri yang akan memberikan materi untuk kita yaitu tadi tema utamanya adalah inner beauty, outer beauty. Kita ngebahas tentang apa nanti siapkan pertanyaan juga ya untuk adik-adik ya. Jangan lupa juga isi absennya supaya saling mengenal juga. Sekarang kan lagi masa-masa libur mau persiapan sekolah ya. Jadi mudah-mudahan bisa kita maksimalkan sharing-sharingnya juga. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ya disiapkan. Oke, kepada Teh Dwi Herlin, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya. Terima kasih Teh Citra dan adik-adik semua, apa kabar? Insya Allah ya hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang pastinya relate banget sih buat adik-adik semua gitu ya. Apalagi kalau tidak seputar tentang perempuan dan kecantikan. Biasanya ini paling seru ya. Ya, kita share screen dulu ya. Belum bisa Teh, saya share. Sudah sekarang. Sudah. Oke. Ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adik-adik apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi yang baik ya, dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga banyak-banyak bersyukur kepada Allah yang telah memberikan sehat ya kepada kita. Sesuai janji dan tema hari ini, insya Allah hari ini kita mau ngobrol cantik. Ngobrol cantik tentang cantik menurut Islam itu kayak gimana sih gitu. Nah, sebelum ngobrolin cantik nih ya, sebelum kita ngebahas tentang cantik itu sendiri, definisinya apa dan lain sebagainya, boleh nanti adik-adik open mic atau misalkan chat gitu ya. Pingin tahu dong Teteh, pingin tahu tentang apa sih definisi cantik sendiri buat adik-adik itu. Ada yang mau ikut berpartisipasi? Boleh deh, open mic aja ya, biar Ayo, siapa? kayaknya kenal. Nanti dipilih ya. Iya, Ayo, ada sharing aja, nggak usah takut dan nggak usah malu, karena kalaupun salah tidak ada yang menyalahkan. Iya, Semua cantik berpendapat. menurut coba cantik menurut di sini ada Zahra Sinta dari SMP 8. Menurut Zahra gimana cantik Teh? Ada Zahra. Menurut Zahra gimana cantik itu? Atau boleh deh mungkin lagi ada ini ya, siapa lagi ya? Nafiza. Nafiza, menurut Nafiza gimana? Ada kemana ya? Nggak tidur kan ya? Assalamualaikum. Soalnya kan jam segini Waalaikumsalam. anaknya tidur. Waalaikumsalam. Oh iya nih Zahra, silakan Zahra. Cantik itu Gimana ada Zahra udah? Gimana cantik Teh? cantik itu adalah indah.
Wih, cantik itu Cantik adalah adalah indah, Teh. indah. Pokoknya. Not ya. Wah, Ada lagi deh, satu lagi luar deh, satu biasa lagi. ya. Terima kasih Zahra. Tadi Zalfa udah open mic. Zalfa mau bicara, Zalfa? Cantik menurut Zalfa apa? Ayo silakan open mic, open mic. Boleh. Di sini ada Fitri, ada Azizah, ada Nafiza, ada Darin Alzena. Silakan boleh open mic langsung. Azizah, menurut Azizah gimana? Cantik teh gimana? Ya, tuh satu lagi katanya. Satu lagi deh, satu lagi. Biar ada yang Ya, beda satu dikit lagi. gitu. Tadi cantik indah katanya. Cantik apa? Kalau misalkan cantik menurut Islam. Cantik menurut Azizah aja. Dor. Cantik apa? Apa aja tadi? Kan indah katanya Zahra tadi. Menurut Azizah apa cantik tuh? Yang kayak gimana biasanya cantik tuh? Mulus, bersih, mulus, bersih, bercahaya. Glowing ya. Iya, terus habis itu kayak senyumnya teh kayak apa ya? Senyumnya mengalihkan dunia ya senyumnya ya. Kayak iklan deh teh. Benar. Udah Senyummu itu? mengalihkan duniaku ya. Iya betul. Udah Azizah itu? Udah? Gitu dulu. Iya siap. Terima kasih Azizah. Katanya gitu teh cantik teh yang putih mulus. Apalagi glowing gitu ya. Apa? Menurut Indonesia gitu mah kata. Oh, menurut Indonesia katanya. Indonesia, oke. Menurut Indonesia secara keseluruhan gitu. Benar. Itu mewakili ya. Berarti ini mewakili hati wanita ya ini. Betul. Ya, ngobrolin cantik ya. Nah, makanya tadi kenapa pengen tahu aja pendapatnya bagaimana gitu ya. Nah, karena ternyata cantik itu, tadi ya ada yang bilang cantik itu indah. Ada bilang cantik itu katanya standarnya orang Indonesia itu putih, glowing, terus apa tadi ya? Lupa ya. Nah, ternyata kalau kita pikir-pikir cantik itu relatif gitu ya. Relatif itu artinya beragam. Nanti orang-orang memahami cantik itu akan beragam. Tergantung menurut siapa dong gitu ya. Karena pada kenyataannya kita lihat ya, contoh-contoh orang cantik di beberapa wilayah. Ya. Nah, ini zaman dulu ya. Zaman dulu, pada abad zaman dulu banget, yang disebut wanita cantik oleh orang-orang Cina itu adalah, atau zaman Cina kuno, yang namanya cantik itu adalah wanita yang memiliki ukuran kaki super kecil. Jadi kakinya itu dari sejak balita itu dibalut ya, supaya si tulangnya tuh kayak diremukin gitu, supaya tidak bertumbuh kakinya. Kan kaki kita senantiasa bertumbuh panjang ya, tapi di sana dibebat supaya dia tidak tumbuh, karena menurut orang-orang Cina kuno itu, wanita Cina yang cantik itu adalah punya kaki yang kecil. Semakin kecil semakin cantik. Maka yang disebut dengan kaki lotus itu. Itulah sebutan untuk kaki kecil mungil, dan bahkan tidak memungkinkan pemilik kaki itu untuk berjalan jauh, apalagi berlari. Makanya anggun-anggun nih kalau kita nonton film Cina zaman dulu gitu ya, mereka anggun-anggun tidak pernah berlari karena untuk berjalan saja sulit sebenarnya gitu ya, apalagi berlari. Nah, itu definisi wanita cantik menurut orang-orang zaman Cina kuno. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini pada zaman dulu-dulu ya. Jadi belum zaman sekarang. Terus ada lagi wanita Myanmar. Bagaimana orang Myanmar memandang wanita cantik itu? Ternyata kalau di Myanmar, wanita cantik itu wanita yang memiliki
leher yang panjang atau jenjang gitu disebutnya begitu. Semakin panjang maka semakin cantik. Itulah definisi wanita cantik di Myanmar gitu ya. Dan paling banyak dari mereka itu mengalungkan gelang-gelang dari tembaga, kebayang ya beratnya kayak gimana, sampai yang didefinisikan ideal wanita cantik Myanmar itu ketika mereka bisa menggunakan 32 gelang di lehernya dia. Itu yang disebut wanita cantik ideal orang Myanmar. Lalu ada lagi definisi cantik menurut wanita Ethiopia. Nah, ini yang agak ngeri sebenarnya. Nah, kenapa di Ethiopia disebut wanita cantik itu ketika memang bibirnya itu lebar, memiliki bibir yang lebar, dan ini dibentuk sejak anak-anak menggunakan semacam piringan gitu yang dimasukkan ke dalam bibirnya. Nah, dimasukkan kayak gitu itu sejak kecil, sejak anak-anak. Karena merasa apa ya tadi, semakin lebar, semakin cantik. Itu di Ethiopia. Kebayang ya gimana sakitnya? Nah, ini cantik menurut orang Ethiopia. Lanjut, ini wanita Dayak. Ini adanya di Kalimantan ya, wilayah Indonesia ini. Yang disebut cantik itu apa? Ketika mereka itu memiliki daun telinga yang panjang, yang diperoleh dengan menggunakan anting-anting yang beratnya luar biasa selama bertahun-tahun. Semakin panjang, semakin banyak gelang yang dimasukkan ke dalam telinganya, maka itu semakin cantik definisi orang Dayak. Nah, kesimpulannya apa dong? Wah, jadi cantik itu sebenarnya tergantung siapa, di mana, kapan, dan seterusnya ya. Gitu. Jadi bertanya-tanya. Sama kayak tadi pendapatnya siapa tadi ya, Zahra gitu atau siapa ya? Lupa ya Teh. Yang bilang itu cantik menurut versi orang Indonesia gitu. Maka kalau kita pergi lagi ke wilayah lain yang disebut cantik pun akan berbeda lagi ya. Nah, jadi betul ya cantik itu tergantung siapa, di mana dan kapan gitu ya. Kita lihat lagi deh definisi cantik lagi ya, karena definisi cantik dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman ini mengalami perubahan gitu ya. Atau mungkin cantik itu relatif tergantung tren. Nah, ini yang terjadi saat ini gitu ya. Bagaimana cantik itu adalah orang-orang yang harus mengikuti tren kekinian. Itu yang disebut dengan cantik. Kayak apa ya? Mari kita lihat. Nah, pada zaman Paleolitikum, wah ini ya, zaman purba berarti ya, ada yang disebut dengan patung Venus gitu ya. Patung Venus yang namanya itu apa ya, saya lupa. Willendorf gitu ya. Nah, jadi ditemukan ukiran yang diukir dari batu gamping yang diperkirakan berasal dari 25.000 sampai 21.000 sebelum Masehi, dan ini ukiran ini ditemukan di Austria, yang katanya si ukiran ini tuh mencitrakan Dewi Venus yang banyak dipuja sebagai simbol kecantikan. Yang ternyata di Austria sana yang disebut dengan cantik itu adalah orang yang bertubuh gemuk. Nah, itu yang makanya dibuatlah si patung seperti ini, karena mereka bilang bahwa wanita cantik itu harus begitu. Nah, ini ya, pinggulnya besar, pahanya besar gitu ya, ininya besar semua gitu, gemuk saja, itu yang disebut dengan cantik versinya orang Austria gitu ya. Lalu trennya pada saat itu begitu. Maka pada abad pertengahan, yaitu abad ke-16 Masehi, di Eropa sana muncullah orang-orang yang bertubuh subur dengan ikon bahwa mereka adalah wanita-wanita yang cantik. Maka mereka berusaha untuk membuat badan mereka itu membesar gitu ya, besar supaya dianggap apa? Dianggap cantik menurut zaman abad pertengahan gitu ya.
Jadi pada masa ini figur-figur seperti ini, perempuan bertubuh subur, dengan perut lengan serta wajah yang berdaging dan berisi, itulah yang disebut dengan cantik pada abad pertengahan. Lalu berganti lagi, tahun 50-an itu berganti, masih ya, trendsetter cantik itu dengan tubuh yang berisi. Nah ini contohnya ya. Dulu orang-orang zaman tahun 50-an sering banget pingin jadi Marilyn Monroe. Lalu tahun 60-an berubah lagi. Ada seorang model namanya Twiggy, dia model asal Inggris, dan dia itu super krempen. Maka pada saat itu banyak perempuan yang mati-matian berdiet sampai mengalami bulimia ya, agar bisa sekurus Twiggy. Karena pada tahun 60-an yang disebut dengan cantik itu adalah orang yang kurus krempeng kayak Twiggy ini. Dia model yang terkenal pada tahun 60-an dan dia menjadi ikon kecantikan pada masanya. Berubah lagi tahun... Nah, dan selanjutnya hingga kini, ternyata tren cantik berubah lagi. Kalau sekarang apa? Ya yang disebut cantik begini ya. Nah, ini berdasarkan salah satu apa ya? Namanya tuh survei gitu ya. 20 survei wanita tercantik menurut versi mereka gitu ya. Dan ini 5 tercantik pada tahun 2020. Jadi ini tahun abad kekinian. Yang disebut dengan cantik itu begitu ya. Punya muka pucat ya. Semakin pucat semakin cantik. Bisa begitu. Nah, ini ya, dan tubuhnya kecil ya, tidak gemuk. Ini. Nah, ternyata dari tahun ke tahun, dari abad dan zaman itu selalu terjadi yang namanya perubahan. Perubahan tren cantik dan definisi cantik selalu berubah-ubah sesuai dengan zamannya. Nah, ini malah justru membuat bingung kita ya. Jadi sebenarnya cantik itu gimana dong gitu ya. Yang sebenarnya. Nah, ini ya. Lalu cantik itu apa dan bagaimana sih? Nah, lalu kalau memang cantik itu ternyata lantas bertanya lagi, siapa dong penentu standar cantik itu? Kalau misalkan ternyata berbeda-beda, gitu ya. Nah, kalau kita melihat lintasan sejarah tadi, ukuran cantik dengan penilaian fisik, gitu ya, saat ini terutama, gitu ya, itu pertama dia harus langsing. Jadi hampir sama dengan pendapat yang kedua ada. Tadi siapa ya? Lupa, maaf ya, Dek. Harus langsing, biasanya harus putih, glowing, sampai bersih mukanya, nggak ada jerawatnya sama sekali gitu ya, bahkan licin, mungkin lalat juga enggan hinggap gitu ya di wajahnya gitu. Itu yang disebut dengan tren gitu ya, tren saat ini gitu ya. Semakin hari itu semakin terjadi perubahan gitu ya. Nah, kalau kita lihat seperti itu, seakan-akan gitu ya, cantik itu hanya suatu bentukan saja. Karena dia hanya berdasarkan persepsi saja, pandangan-pandangan orang. Dan itu berubah setiap tahunnya. Artinya, ya, definisi cantik bisa jadi itu hanya dibentuk saja. Gitu ya, dibentuk supaya memang kita ini punya pemahaman yang sama bahwa cantik itu harus kayak gitu loh. Gitu. Kalau nggak gitu, nggak cantik. Berarti ada yang menentukan. Ada yang membentuk opini yang kayak gitu. Ada yang membentuk pendapat yang seperti itu, yang menjadi pemikiran di tengah-tengah kita, itu menjadi pendapat buat kita, sehingga akhirnya gitu ya, manusia merasa bahwa definisi cantik itu harus sesuai dengan standar yang tadi. Lalu siapa sih yang membentuk hal itu? Nah, ada suatu paham, ya, suatu pengaruh yang luar biasa dari yang menjadikan apa ya definisi cantik itu. Ada yang namanya pengaruh kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Yaitu suatu paham yang berorientasi pada keuntungan. Jadi segala sesuatu itu harus diuntungkan secara materi. Nah, orang-orang kapitalisme ini gitu ya, mereka menciptakan suatu tren nih untuk membuka peluang pasar.
karena mereka nggak merugi, gitu ya. Dan mereka melihat nih peluang kalau misalkan cantik itu dibentuk sesuai dengan keinginan pasar industri mereka, gitu ya. Harus cantik, gitu ya. Harus cantik harus putih, harus apa nih? Akhirnya kalau cantik harus putih, maka pemutih itu laku di pasaran, gitu ya. Dan banyak banget kan ya kalau kita ke ke mall-mall gitu ya, produk skincare tuh paling banyak kan ya. Dan semuanya tuh apa? Memutihkan, glowing atau apa, putih merona apalah ya. Mulai dari yang harganya standar sampai yang harganya ribuan, ratusan dan jutaan itu ada ya. Nah, jadi itulah ya, pengaruh kapitalisme inilah yang akhirnya menciptakan suatu tren untuk membuka peluang pasar, karena mereka ingin meraup keuntungan secara materi. Nah, mereka dengan cara apa? Dengan cara mengopinikan melalui media massa dan iklan-iklan untuk melariskan industri kecantikan yang berkembang. Contohnya seperti apa? Alat-alat kosmetik, ini banyak ya sekarang. Bahkan ada satu spot kalau kita ke mall tuh khusus aja untuk per make up-an dan per skin care-an gitu ya. Kemudian muncul salon-salon perawatan, kemudian muncul produk-produk makanan diet dan sebagainya. Jadi mereka menggunakan media massa dan iklan-iklan memproduksikan, membentuk gitu ya, pemikiran di tengah-tengah kita bahwa cantik tuh harus gitu. Makanya kan ya, kita sering banget tuh ya kalau kita lagi nonton TV, iklan skincare tuh banyak banget. Kenapa? Nah, sebenarnya mereka lagi berusaha nih nge-brainwash otak kita nih, supaya apa? Supaya kita berpikir bahwa yang namanya cantik tuh ya kayak gitu, kayak yang diinginkan oleh industri-industri kosmetik mereka gitu ya. Cantik itu harus putih bersih kan begitu. Itu gitu ya. Kemudian terakhir yang kedua apa? Mereka menciptakan ajang-ajang kontes-kontes kecantikan agar dapat memelihara persepsi tentang tubuh dan penampilan ideal yang seolah dituntut kepada para perempuan. Nah, kemudian diciptakan ajang-ajang kontes, entah itu Miss Universe, terus apa Miss World, terus apa lagi lah ya, yang berbau-bau kecantikan. Dan ternyata gitu ya, menurut penelitian, untuk mengadakan satu kontes atau show kecantikan itu mengeluarkan banyak biaya, 800 sampai 1000 US dollar. Nah, adik-adik kalian deh sama rupiah berapa ya? Kayaknya nggak kehitung. Intinya banyak banget yang harus dikeluarkan untuk ajang kontes seperti ini. Tetapi kok tetap ada ya gitu ajang-ajang ini, karena mereka diberikan sponsorship gitu untuk mendukung acara-acara tersebut. Nah, sponsorship ini biasanya mereka adalah industri perkosmetikan dan perskincarean gitu ya. Kayak kita apa mungkin ya, kita Putri Indonesia gitu ya. Kan nanti ada di belakangnya itu ada beberapa sponsorship dari produk-produk kecantikan gitu ya. Nah, itu gitu ya. Jadi di balik itu tuh untuk apa ya? Tadi memelihara persepsi bahwa tubuh dan penampilan ideal itu ya harus kayak gini. Yang menang putri, misalkan yang menang putri Indonesia tuh ini loh standar cantik orang Indonesia tuh harus kayak gini. Nah, kalau pingin kayak gini tuh harus kayak gimana? Pakai dong produk ini, pakai dong ini, pakai dong itu. Nah, begitu ya. Jadi secara tidak langsung dan kadang secara tidak sadar kita tuh sedang dipengaruhi ini supaya punya pemahaman yang sama dengan mereka gitu ya, bahwasanya cantik itu begitu gitu ya. Nah, akhirnya para perempuan terutama mungkin kita ya salah satunya gitu ya, mudah-mudahan yang di sini nggak terlalu ya, dijejali persepsi negatif tentang wajah dan tubuhnya agar apa tetap merasa kurang sempurna, yang dari diharapkan agar apa terperangkap tuh dalam cara pikir yang keliru mengenai tubuhnya dan melariskan produk. Makanya ya
anak-anak remaja sekarang atau anak-anak sekarang kan lebih cepat insecure-nya gitu ya. Ada jerawat satu riweuh gitu ya, maksudnya udah ngerasa bahwa aduh aku kok jelek banget gitu ya. Atau misalkan kulit kita nggak putih, nggak kayak yang lainnya, kita sedih gitu ya, ngerasa aneh sendiri atau bagaimana gitu ya, ngerasa nggak sempurna menjadi seorang perempuan, ngerasa nggak cantik dan lain sebagainya gitu ya. Atau kita gemuk gitu ya, ngerasa juga, ih aku gemuk, aku mah nggak cantik, gemuk dan lain sebagainya. Akhirnya insecure juga dengan kondisi tubuh kita gitu ya. Nah, karena apa ya tadi gitu ya, digambarkannya perempuan cantik itu tadi ramping gitu ya, putih, bersih, glowing, dan ya apa ya, cantik, glowing, putih, ya gitulah pokoknya mah ya gitu. Tanpa ada pori-pori gitu ya, itulah yang disebut cantik. Maka ketika kita tidak punya apa namanya, ketika kita itu tidak sesuai dengan standar yang ada, itu membuat kita menjadi insecure gitu ya, merasa bersedih terhadap diri, kok saya emang nggak kayak gitu ya, tubuh saya begini gitu ya, akhirnya sedih, galau memikirkan tubuh kita gitu ya. Nah ini ya, salah satunya ajang-ajang seperti ini justru untuk tadi ya, memelihara pendapat mereka tentang cantik gitu kan. Rata-rata yang menang acara-acara seperti itu ya memang kecantikannya yang dinilai gitu ya, lebih banyak cantiknya yang dinilai. Nah, baru kita ke pembahasan setelah tadi gitu ya, ternyata cantik itu relatif dan cantik itu ternyata suatu bentukan. Lalu bagaimana Islam memandang cantik itu sendiri? Memang tidak disangkal ya bahwa setiap orang itu suka pada keindahan, pada kemolekan. Makanya tadi ada yang bilang cantik itu indah gitu ya. Karena memang kecantikan adalah bagian dari keindahan, bahkan Allah sendiri juga sangat menyukai keindahan. Dalam suatu hadis ya, sesungguhnya Allah itu indah dan suka pada keindahan. Dia bersih dan suka akan kebersihan. Dia pemurah dan suka akan kedermawanan. Karena itu bersihkanlah pekaranganmu dan janganlah kamu serupa dengan orang Israel yang membiarkan sampah kotoran bertumpuk-tumpuk di dalam rumahnya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pada dasarnya ada gitu ya perasaan bahwa kita itu ingin cantik, ingin terlihat indah gitu ya. Dan memang Allah sendiri suka terhadap sesuatu yang indah dan bersih. Nah, setiap perempuan boleh saja gitu, punya keinginan wajah cantik, tubuh ideal, dan penampilan yang oke. Tapi hanya saja manusia tidak selalu dapat memperoleh segala apa yang diinginkannya. Harapan mah boleh ya adik-adik ya, ingin seperti ini. Tetapi kan kadang kenyataan sama realitas itu berbeda. Nah, kadang inilah yang membuat kita jadi insecure, membuat kita jadi nggak pede, nggak percaya diri. Lalu apa dong yang harus dilakukan? Sebentar. Nah, agama Islam itu mengajarkan konsep dan pemikiran yang benar tentang hakikat perempuan dan nilai serta standar kemuliaannya. Kehormatan dan kemuliaan perempuan dalam Islam itu tidak diukur dengan ukuran fisik dan kecantikannya, akan tetapi dengan ketakwaannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Jadi Islam sebagai agama yang sempurna gitu ya, yang memiliki konsep dan pemikiran yang benar gitu ya, bahwa seorang perempuan itu ketika dinilai kemuliaannya itu dan kehormatannya itu bukan dilihat dari cantik. Kalau orang sekarang itu, perempuan menjadi mulia, menjadi terhormat karena cantik. Orang cantik mah bebas ngelakuin apa aja ya, kayaknya nggak ada celahnya gitu ya. Mau dia ngakak juga cantik katanya gitu kan ya. Mau dia melakukan kesalahan tetap dianggap cantik, nggak bersalah. Beda ketika dia jelek. Kalau jelek,
tidak dihormati dan tidak dimuliakan perempuan itu ya. Dibullying lah, udah gitu dihina, salah sedikit jadi salah. Tapi orang cantik mah bebas ya pandangan negatif. Itu pada saat ini begitu ya. Kayak suka ada apa namanya, orang cantik mah bebas, nggak ada celahnya, nggak ada dosanya. Tapi beda sama yang jelek, udah mah jelek katanya. Berbuat salah lagi. Kalau yang cantik berbuat salah, untung aja dia cantik kan gitu ya. Kalau sekarang mah. Jadi kehormatan atau kemuliaan perempuan itu dilihat dari fisiknya. Tetapi Islam tidak seperti itu. Islam jauh dari itu. Islam menilai seorang perempuan itu mulia ataupun tidak diukur dengan ukuran fisiknya, tetapi tadi ketakwaannya lah yang membedakan dia itu menjadi terhormat dan mulianya seorang perempuan. Gitu ya. Nah, ini sesuai dengan ayat tadi ya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Biasanya memang Allah itu tidak melihat gitu ya di antara kamu itu yang cantiknya, tetapi yang takwa di antara kalian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Nah, ini ya adik-adik, pertama ketika kita harus apa yang harus kita lakukan itu ya terhadap diri kita, supaya kita merasa bahwa saya emang nggak disebutin standar cantik zaman now, ya nggak usah bersedih gitu ya, tidak usah bersedih hati, berkecil hati, karena tadi kata Allah yang mulia, yang terhormat itu adalah yang membedakan seorang perempuan itu mulia dan terhormat adalah ketakwaannya. Kadang-kadang kita fokus di kekurangan kita, fokus karena kita nggak sesuai dengan standar orang-orang katakan gitu ya, sehingga kita terus gitu fokus di kekurangan kita tanpa kita sadari kelebihan kita gitu ya. Terus gitu, menyalahkan takdir, kenapa ya saya dilahirinnya kayak gini, coba aja kalau saya itu lahir misalkan di Australia, kan saya putih kulitnya, matanya juga bagus biru gitu kan ya, mungkin begitu ya. Lalu terus menyalahkan kondisi atau menyalahin orang tua nih, gara-gara orang tua saya nih gitu ya, pesek jadi saya pesek nih gitu. Begitu seterusnya, sehingga lupa untuk bersyukur bahwasanya fisik yang Allah berikan kepada kita itu merupakan bagian qada atau takdir yang menimpa kita. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah diberikan Allah dengan fisik yang seperti ini? Seharusnya seorang muslim itu punya sikap untuk apa? Menerima, gitu ya, ikhlas menerima apa atau takdir apa yang diberikan Allah kepadanya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau kita bilang seperti tadi, itu kan kita kufur nikmat ya, lupa untuk mensyukuri bahwa Allah itu telah memberikan fisik yang luar biasa, fisik yang sempurna. Karena tidak ada satu manusia pun yang Allah ciptakan itu jelek, kata Allah begitu. Allah itu menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, gitu ya. Jadi pertama yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi minder nih, nggak jadi ngerasa diri rendah diri, pertama syukuri dulu bahwa ini tuh takdir dari Allah, gitu ya. Terima, ikhlas gitu terhadap diri sendiri, terhadap apa yang sudah Allah berikan. Karena apa ya, ini sudah keputusan Allah, takdirnya Allah, nggak perlu disesali. Karena apa? Fisik ini nggak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kenapa kamu nggak cantik? Nggak gitu, Allah nggak akan nanya kenapa kamu nggak cantik gitu ya. Kenapa kok kamu jelek? Nggak akan nanya begitu gitu ya. Tetapi tadi gitu ya, justru kita harus menerima tadi Allah itu sudah menciptakan kita dengan sebaik-baiknya. Jadi kita terima dengan ikhlas, kita terima terhadap diri sendiri. Kemudian cara kita dalam menyikapi keputusan Allah yang akan dipertanggungjawabkan. Justru itu cara kita menyikapi keputusan Allah lah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak. Apakah kita bersyukur ataukah kita kufur nikmat? Apakah kita ikhlas ataukah tidak ikhlas dengan keputusan Allah? Gitu ya. Itu yang akan dipertanggungjawabkan. Masalah fisik kita, mau dia putih, hitam, gitu ya, menarik ataupun tidak menarik, itu tidak akan dipertanggungjawabkan. Tetapi cara kita menerima diri kita, itu yang akan dipertanggungjawabkan. Lalu yang kedua apa?
Yang kedua, meningkatkan ketakwaan. Ketakwaan kita kepada Allah yang harus kita tingkatkan. Nanti, nah, sebagai bagian dari apa tadi? Mensyukuri, mengimani kepada Allah tadi, gitu ya. Kita harus dekat dengan Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dan menumbuhkan inner beauty. Nah, inner beauty apa? Kecantikan yang dari dalam. Dengan apa? Dengan peningkatan kepribadian Islam. Apa itu saksiyah Islamiyah? Karena ternyata fisik, rupa, karakter tidak menentukan kualitas kepribadian seseorang. Cantiknya seseorang, bagusnya seseorang, belum tentu perilakunya juga baik. Gitu ya. Jadi kalau seorang muslim itu gitu ya, dia itu harus luarnya cantik ya tadi ya, sesuai tagline outer beauty dan inner beauty gitu ya. Kan kita juga bisa lihat ya, belum tentu cantik itu attitude-nya baik gitu ya. Kadang ada aja cacatnya. Tapi karena tadi cantik akhirnya hilang attitude yang jeleknya gitu ya. Nah, bagaimana cara menumbuhkan inner beauty tadi? Yang pertama, untuk memiliki saksiyah Islamiyah atau kepribadian Islam itu ada dua hal. Yang pertama akliyahnya. Akliyah itu apa? Pemikirannya. Maka cara berpikirnya harus distandari akidah dulu, gitu ya. Apa akidah Islam? Jadi ketika dia memutuskan sesuatu itu, memutuskan sesuai dengan apa yang Allah ridho dan Allah tidak ridho. Ketika dia ingin merawat dirinya, dia akan berpikir dulu, mana yang Allah ridhoi, mana yang tidak. Apakah saya boleh untuk pakai skincare apa enggak? Apakah saya boleh make up-an atau enggak? Nah, kembalikan dengan cara berpikir kita. Bagaimana Allah ridho atau tidak dengan itu? Gitu ya. Lalu yang kedua, nah, akliyah ini tentu saja didapatkan dengan cara apa? Kita pelajari Islamnya, pelajari dulu ilmu Islamnya, ya. Harus banyak-banyak tuh belajar gitu ya adik-adik supaya tahu mana yang Allah ridho, mana yang Allah tidak ridho. Sehingga ketika kita memutuskan sesuatu, itu standarnya bukan standar manusia pada umumnya, tapi standarnya apa? Atau penilaiannya apa? Penilaiannya itu bagaimana Allah ridho atau tidak ridhonya, gitu ya. Lalu yang kedua nafsiyahnya. Nafsiyah itu cara memenuhi kebutuhan atau perilaku yang distandarisasi akidah tertentu. Nah, nanti dari akliyah dan nafsiyah inilah muncul yang namanya kepribadian Islam. Dan seorang muslim yang telah bertekad memiliki akliyah Islamiyah dan nafsiyah Islamiyah tadi, ini kepotong ya. Inilah gitu ya yang nantinya ya di dalam Islam akan disebut dengan muslimah yang memiliki kepribadian. Baik secara pemikirannya dia baik, secara perilakunya pun dia baik. Maka pemikiran dan perasaannya itu akan berjalan secara bersamaan. Itulah yang membuat seseorang itu menjadi seorang wanita terutama menjadi mulia ketika pemikirannya adalah Islam dan perilakunya juga sesuai dengan pemikirannya, gitu ya. Yang ketiga, selalu ingat akan perintah dan larangan Allah agar tidak terperangkap dan terseret dalam arus kapitalistik tadi, gitu ya. Jadi aturan Allah inilah yang harus menjadi pengeremnya kita supaya kita itu tidak terperangkap tadi ya dengan arus kapitalistik, gitu ya. Jadi tidak boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menonjolkan keperempuanan bagi perempuan atau kelaki-lakian bagi pria ya, kayak misalkan jadi model-model majalah mungkin ya, kemudian model-model iklan yang memperlihatkan dan mempertontonkan aurat ya, itu tidak boleh gitu ya. Dan senantiasa seorang wanita muslimah itu dia cantik kalau apa? Menutup aurat dengan jilbab dan hijab kita. Karena kata Allah itu wanita yang mulia di sisi Allah, wanita yang terhormat gitu ya di dalam Islam itu yang mereka itu menutup perhiasan mereka. Apa sih perhiasan mereka? Salah satunya tidak menonjolkan tubuhnya, gitu ya. Karena nih payudara kita, kemudian pinggul kita itu adalah perhiasan yang harus ditutup, gitu ya. Dengan jilbab dan khimar. Terus mahkota perempuan ya rambut itu harus ditutup. Sebagai apa? Itu sebagai bentuk pemuliaan bagi wanita, gitu ya. Perempuan itu dimuliakan justru dengan ketika dia menutup aurat mereka. Ya.
Nah, di dalam surat Quran surat An-Nur ayat 31, Allah berfirman, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya. Nah, ini yang harus dilakukan wanita beriman itu. Pertama, ghadul basar. Dia harus menahan pandangannya terhadap lawan jenis terutama. Kemudian menjaga kemaluannya, artinya tidak melakukan free sex yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya. Beberapa ulama ada yang bilang apa yang biasa nampak daripadanya, yaitu muka dan telapak tangan. Ya. Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung mereka ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara lelaki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita, dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Nah, ini ya panduan bagaimana kita menjadi seorang wanita yang beriman, ya. Tadi ya, menahan pandangan, menutup aurat kita, tidak menampakkan perhiasan, menjaga kemaluan, itu adalah hal-hal yang harus dijaga sebagai wanita-wanita yang beriman. Gitu ya. Nah, inilah nanti wanita-wanita seperti inilah yang akan mulia di hadapan Allah dan di hadapan orang-orang yang beriman. Gitu ya. Orang-orang yang beriman itu justru akan memuliakan wanita-wanita yang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian di surat Al-Ahzab ayat 59, hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi selain tadi khimar, yang kedua itu menutup tubuhnya itu dengan jilbabnya. Jilbab itu pakaian ya, sejenis baju kurung yang lapang yang dapat menutup kepala, muka, dan dada. Ya, itu jilbab. Nah, tadi ya, yang ketiga itu mentaati perintah Allah, dan tadi ya menutup perhiasan kita, tidak menampakkan perhiasan kecuali yang tampak dengan jilbab dan khimar. Yang keempat itu tadi ya, secara sistem gitu ya, harus adanya aturan Islam yang dibingkai dalam penerapan aturannya dalam sebuah negara. Jadi tidak boleh ada eksploitasi perempuan, kemudian perempuan juga harus dilindungi hak-haknya dan kehormatannya. Nah, itu penting ya. Nah, syariah Islam itu atau aturan Islam tegas mengharamkan eksploitasi perempuan. Nah, ini berdasarkan hadis dari Rafi bin Rifa'ah, Rasulullah melarang kami dari pekerjaan seorang pelayan perempuan, kecuali yang dikerjakan dengan kedua tangannya. Beliau bersabda begini dengan jari jemari beliau, seperti membuat roti, memintal, dan menenun. Jadi, tidak boleh gitu ya, mengeksploitasi perempuan. Ya, seperti sekarang mungkin ya, menjadi model majalah, atau menjadi, apa namanya tuh, bintang iklan yang mempertontonkan aurat mereka. Gitu ya. Di hadis yang lain, Rasulullah juga bersabda, dua golongan di antara penghuni neraka yang belum pernah aku lihat kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang-orang, dan perempuan yang berpakaian tapi telanjang yang berlenggak-lenggok, rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka ini tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium aromanya surga. Dan sesungguhnya aroma surga itu bisa tercium sejauh perjalanan demikian dan demikian. Nah, jadi ya tadi ya, hati-hati ya seorang perempuan yang disebutkan berpakaian tapi telanjang, gitu ya, yang berlenggak-lenggok. Ini kebiasaan orang-orang jahil ya, mereka itu selalu ingin menampakkan kemolekan dan kecantikan mereka, sehingga kalau berjalan itu panggul kiri, panggul kanan itu selalu itu gitu ya, bergerak. Gitu ya. Rambut mereka pun digulung seperti punuk unta yang miring. Maka perempuan-perempuan seperti ini justru tadi ya,
kata Allah akan dijauhkan dari mencium tidak akan masuk surga, bahkan mencium aroma surganya aja tidak akan tercium. Ya. Auzubillahi min dzalik ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti ini. Nah, jadi kemuliaan perempuan dan umat manusia itu bisa terwujud hanya dengan satu, yaitu Islam dan penerapan aturan Islam, gitu ya. Untuk itu, kita semua sebagai bagian dari umat harus segera berjuang membahu tuh mewujudkannya. Jadi perempuan itu bisa mulia kalau seandainya, gitu ya, kita itu menjadikan satu-satunya Islam sebagai cara berpikir kita, gitu ya. Karena apa ya, kita nggak akan dirugiin gitu ya dengan pakaian ya, dengan permake-upan mungkin ya, yang seperti itu gitu ya. Nah, juga didukung dengan aturan yang mendukung tadi perempuan tadi mulia gitu ya. Menjaga kehormatan dia gitu ya, memfasilitasi wanita supaya tidak bercampur baur. Nah, makanya butuh aturan yang ditegakkan oleh sebuah instansi negara. Gitu ya. Nah ya, jadi supaya cantik itu bukan dilihat dari hanya luar saja, gitu ya, bukan dilihat dari fisik saja, tetapi juga ada inner itu terkait dengan bagaimana cara atau pandangan cara berpikir kita, lalu bagaimana perilaku kita sesuai dengan Islam ataukah tidak. Nah, pola pikir dan pola sikap itu harus sesuai dengan Islam, ya, supaya kita punya inner beauty. Ya. Nah, selanjutnya kalau kita ingin cantik dari luar ya tadi menjaga kebersihan ini kan udah dibahas ya. Selain mandi, kebersihan badan itu juga harus diperhatikan. Islam itu kan paling detail ya, kemarin kita cerita juga paling detail yang 40 hari apa saja yang harus dibersihkan. Kenapa sih harus dibersihkan seperti itu? Nah, itu kan bagian dari menjaga supaya tetap bersih dan tidak tersarangnya kuman yang justru menyebabkan bau tak sedap itu. Tapi kan Islam begitu detail banget ya. Jadi selain mandi, bagian apa yang harus dibersihkan kemarin kita sudah bahas. Nah itu bagian luar. Kemudian apa? Olahraga yang teratur. Nah Rasul itu nyuruh ya kalau perempuan itu juga tetap harus berolahraga minimal kalau misalkan kita nggak bisa mengenah atau kita bisa berenang ya berenang. Kalau nggak bisa berenang minimal jalan kaki gitu ya. Kalau menggerakkan badan jangan berdiam diri. Kemudian menjaga makanan dan istirahat ini yang paling penting. Biasanya kalau adik-adik remaja itu kan hormonnya sering kali mengalami ketidakseimbangan hormon. Karena apa? Tadi pola makanan yang salah dan pola istirahat yang salah. Pola makanan itu akan pengaruh nih sama kulit kita, gitu, ngebuat kulit kita jadi nggak sehat, gampang jerawatan karena pola makan kita. Makan kita yang bisa jadi makannya banyak fast food, gitu ya, itu yang justru merangsang hormon-hormon yang lain yang justru membuat si kadar hormon kita tidak seimbang yang akhirnya membuat kadang jerawatan atau apa gitu ya. Kemudian pola istirahat kita juga yang kurang itu juga bisa mempengaruhi kondisi fisik kita dari luar atau menyebabkan kulit kita menjadi tidak sehat. Kemudian yang dilakukan yang lainnya adalah berpuasa. Nah, puasa ini juga sudah kita bahas kemarin ya. Kemudian menjaga kesehatan akal dan hati. Jadi akal ini perlu dijaga, dijauhkan dari hal-hal yang negatif, gitu ya, atau tontonan yang negatif juga. Dan kemudian hati juga dijauhkan dari iri dan dengki. Kadang-kadang penyakit itu muncul karena apa? Karena kita terlalu iri atau terlalu stres, gitu ya. Maka muncul penyakit-penyakit yang banyak gitu di dalam tubuh kita. Makanya hilangkan iri hati, hilangkan dengki gitu ya supaya kita tidak tadi itu membebani atau mengotori hati kita yang akhirnya menyebabkan tadi gitu ya justru kita tidak membuat sakit dan juga membuat kulit juga jadi tidak sehat ya. Nah, jadi cantik itu apa? Nah, sudah pasti standarnya bukan fisik, tetapi dengan merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulnya. Jadi wanita cantik itu mulai saat ini nih setelah kita ngebahas ini
perempuan itu nggak perlu harus cantik gitu ya untuk berprestasi, tidak perlu harus cantik untuk sukses, dan tidak perlu harus cantik untuk bisa hidup bahagia. Jadi walaupun kita dibilang sama orang nggak cantik, ya kita tetap harus punya prestasi. Karena justru, apa namanya tuh, kaum muslimin itu adalah orang-orang yang berprestasi semuanya. Coba kita tanya deh, gitu tuh kita lihat sejarahnya deh gitu ya. Siapa sih yang menemukan pertama kali mesin uap? Siapa sih yang pertama kali menemukan benih GPS? Nah, itu adalah orang-orang muslim dan muslimah. Gitu ya. Mereka itu nggak fokus ya orang-orang para muslim-muslimah zaman dulu nggak fokus pada tataran cantiknya. Mereka lebih fokus apa? Sebanyak apa sih saya bermanfaat buat umat? Maka mereka mencari sesuatu yang memang dibutuhkan oleh umat. Maka hidupnya itu berprestasi banget gitu ya. Enggak melulu di kondisi yang ini, memikirkan kondisi fisik yang itu tidak sama sekali. Mereka itu sudah tatarannya galaunya itu galau untuk mencari sesuatu yang bermanfaat buat umat, gitu ya. Berlomba-lomba dalam prestasi gitu ya. Jadi walaupun kita juga nggak cantik kata orang, ya tetap harus bisa sukses juga gitu ya. Dan tetap bisa hidup bahagia. Jadi standar cantik itu bukan standar yang menentukan kita itu sukses, cantik atau berprestasi gitu ya. Tetapi yang menjadi standar itu adalah bagaimana pola pikir kita, pola sikap kita, dan bagaimana taatnya kita kepada Allah. Itu yang paling penting. Gitu ya. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Maka Teh Citra saya kembalikan ke Teh Citra. Iya, siap. Terima kasih banyak Teh Dwi atas pematerian untuk siang hari ini di hari ini ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim nih ya tuh adik-adik semuanya dari KKRM semua nih kajian kesehatan remaja muslimah kita mendapatkan banyak informasi tambahan nih, ilmu tambahan mengenai pandangan Islam sendiri tentang inner beauty sama outer beauty ya. Salah satunya juga tentang pandangan Islam sendiri juga terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan cantik tuh sebenarnya secara keseluruhan tuh seperti apa sih ya? Tadi juga kita bahas dari sejarahnya dulu ya, Teh Dwi ya, dari awalnya gimana cantik dari pandangan sisi negara ini, dari negara yang sebelah sini, negara situ gitu ya. Tadi juga serem-serem banget ya bikin ngilu ya ngelihatnya ya. Kok bisa ya cantik itu sampai dipandangnya seperti itu gitu ya Sampai di sekarang juga mungkin menyakitkan untuk jadi cantik kalau standarnya betul, manusia sekarang ya. hanya beda ininya saja ya, beda sakitnya di bagian mana ya. Ya, betul. Karena sebelumnya gitu yang di Cina itu kan bagian kakinya gitu ya yang ditahan untuk tumbuhnya gitu. Kalau sekarang kan bener-bener ya tadi harus langsing, putih mulus ya, terus tanpa bulu ya. Dan Makanya berbagai muncul ini macam. Teh, beauty is pain katanya. Kalau mau jadi cantik ya harus sakit. Nah, padahal mah ya gitu ya. Dalam artian yang lain ya berarti diminta untuk suntik-suntikan yang aneh-aneh gitu ya dengan berbagai macam teknologi yang ada sekarang tapi justru malah memperkenalkan sesuatu yang membuat kita malah semakin menjauhi dari rasa syukur ya Teh ya. Kalau tadi di Teh Dwi menyatakan salah satu caranya tipsnya juga salah satunya adalah bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita gitu ya. Terus masa kita nyalahin orang tua gitu ya Teh ya. Coba saya dilahirinnya dari artis Korea gitu ya. Jadi Jadi kan biar cantik gitu. gitu. Pasti nanti saya nanti jadi apa ya kayak artis-artis Korea gitu ya misalnya Nggak ya. jadi kentang gitu ya Teh ya. Iya tuh ya tuh dari adik-adik juga gitu. Kalau misalnya melihat maksudnya standar cantiknya tuh setuju kalau misalnya standar cantiknya tuh emang beda-beda ternyata ya. Jadi kita nggak bisa menilai langsung seseorang itu cantik atau enggak gitu ya. Justru malah yang harus kita lihat itu dari pandangan Islam gitu. Islam memandang cantik itu seperti apa gitu ya. Tadi Teh Dwi juga menyampaikan seperti itu. Wah, Masya Allah ya, Insya Allah ya semoga semakin
menyemangati kita tadi untuk tetap merawat diri ya Teh ya, maksudnya di masa pandemi ini gitu, tetap menjaga diri juga karena tubuh kita itu adalah titipan dari Allah gitu, harus kita jaga sebaik-baiknya. Salah satunya dengan berbagai cara merawat diri dalam maupun luar ya Teh ya. Karena salah satunya juga sekarang kan dari sisi psikis juga banyak yang diserang ya Teh ya, maksudnya. Tadi maksud dari sosial media, Teh Dwi juga sudah menyinggung ya, sosial media membuat kita jadi insecure ya, merasa tidak tidak ada apa-apanya dibanding yang lain misalnya ya, dan dari sisi yang lain-lainnya. Ya, seperti itu adik-adik ya semuanya yang sudah hadir, boleh ya. Boleh sekarang waktunya kita untuk berdiskusi. Waktunya diskusi. Silakan diberikan waktu ya sama Kak Citra sekitar 5 menit untuk boleh menuliskan pertanyaannya ya, atau boleh sharing-sharing juga. Pendapat kalian tadi apakah berubah dari sudut pandang cantik itu yang seperti apa ya? Nanti boleh juga ditambahkan misalnya kalau seperti ini boleh nggak Teh? Kalau seperti itu boleh nggak Teh? Gitu kan banyak mungkin ya pertanyaan-pertanyaan yang bagian dari menjaga diri tapi khawatir ini melanggar apa yang Allah perintahkan gitu Teh. Misalnya kayak gini aja Teh. Yang pertama mungkin yang berhubungan tentang kayak make up atau dandan gitu, sampai sebatas mana yang kita diperbolehkan gitu ya Teh ya. Terus kan suka ada tuh yang di tebel-tebelin alisnya atau dikasih extension bulu matanya gitu ya, atau dikasih apalah pokoknya bagian muka terutama gitu ya Teh, karena kan biasanya make up ya gitu, batasan make up aja deh Teh mungkin. Pertanyaan pertama. Ya. Ini dari tes Citra ini. Ya, kalau kita ngomongin tentang make up ya, berarti kita berbicara tentang definisinya dulu deh, make up tuh apa sih Teh? Biasanya make up itu yang berhubungan dengan banyak ya make up sekarang ya, kadang saya juga bingung. Kalau make up itu kan berhubungan dengan sesuatu yang memang ingin tujuannya ya, tujuan ketika seseorang memakai make up itu tujuannya memang untuk mempercantik diri biasanya. Ya. Contohnya kan kayak pakai lipstik, kemudian pakai eyeshadow ya, kemudian pakai pensil alis, blush on, apalagi lah ya, yang begitu-begitu. Nah itu kan tujuannya untuk apa sih? Pertama ya memang untuk terlihat memang tampil indah, tampil cantik daripada biasanya. Maka nanti dia itu akan memperindah bagian muka, bukan cuma muka ya, make up itu muka, sama biasanya tangan ya. Tangan juga ada tuh biar kelihatan cantik kan zaman sekarang sebetulnya apa Teh? Manicure, pedicure ya? Manicure ya, bener gak sih? Baru nggak tahu pedicure yang mana, manicure yang mana. Atau yang sekarang tuh ada lagi yang lagi tren tuh yang apa sih tuh? Yang si kukunya tuh sebutnya ada kutek, bukan? Bukan kutek Teh, yang henna. Henna mah kita udah tahu. Oh ya. Apa dong? Bukan dong, yang dikasih kayak manik-manik gitu ya Teh ya? Yang kayak gitu-gitu lah. Jadi kan si tangan tuh jadi cantik banget ya kan? Iya. Nah kalau kita berbicara tentang itu, maka kan bahasanya kita harus bawa dulu ya. Kalau make up itu berarti bahasanya ke tabarruj ya. Dibahas kalau di dalam Islam ada yang disebut dengan tabarruj. Tabarruj itu apa sih? Tabarruj itu kan tadi ya berhias diri yang memang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik lawan jenis. Orang-orang jahiliyah dulu mereka itu selalu ber-make up ya, yang menonjolkan kecantikannya karena memang tujuannya untuk menarik lawan jenis supaya tertarik dengan mereka gitu ya. Jadi itu yang mereka lakukan. Nah, maka gitu ya kalau kita kembalikan lagi gitu ya, kalau kita tujuan make up-nya tadi untuk tabarus tadi gitu ya, memang tujuannya menarik atau memang sengaja ingin memperlihatkan keindahan gitu ya, hati-hati, khawatir nanti masuk ke dalam kategori tabarruj di dalam Islam gitu ya. Jadi jangan sampai gitu kita tuh masuk ke dalam kategori yang tadi gitu ya. Kayak misalkan pakai ini gitu ya, yang saya tahu tuh ya, kalau banyak banget tutorial yang kayak gitu apa ya disebutnya. Mungkin adik-adik nanti ada yang tahu ya. Itu kan penggunaannya juga ternyata
harus pakai kuteks yang kita nggak tahu bahannya juga halal atau enggak. Apalagi kuteks tuh biasanya memang dia menghalangi air untuk masuk ya. Sedangkan kita wudhu tuh harus seluruh tubuh itu kena terhadap air. Dan biasanya kalau yang namanya kuteks dia anti air. Nah, jadi kalau untuk yang seperti itu tuh berarti kan itu juga dari satu sisi aja udah tidak diperbolehkan gitu ya. Dan tujuan kitanya apa nih buat pakein itu, pakai make up dan yang begitu-begitu. Kalau tujuan kita ke arah tadi menarik lawan jenis, ya tadi ada kemungkinan kita justru masuk ke dalam tabarus tadi yang tidak diperbolehkan di dalam Islam gitu ya. Jadi mungkin itu kalau dan juga harus dilihat dulu gitu ya make up-nya, kandungan make up-nya halal ataukah tidak ya. Seperti itu. Itu kan banyak banget tuh kayak kuas-kuas yang suka dipakai buat eyeshadow atau ini juga kan harus dipastikan dulu. Banyak kuas lah saya juga nggak ngerti ya. Kuas-kuasnya juga kan itu bulunya juga dari apa. Nah, itu kita juga harus tahu apakah dia sintetis atau dari bulu binatang. Nah, kalau bulu binatang itu boleh apakah tidak. Kan seperti itu. Jadi kalaupun memang ingin bermake up, kalau saya rasa sih make up itu lebih ke menarik perhatian ya, karena nanti orang akan beda ngelihatnya. Pakai eyeshadow dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk make up sendiri sih kalau saya sih lebih baik ya tidak usah saja ya. Tuh. Tapi kalau misalkan hanya ingin merawat gitu ya, kalau merawat kategorinya merawat saja supaya kulit kita sehat, bibir kita nggak kering, nah itu sih nggak jadi masalah, bukan terkategori tabarusnya tadi gitu ya. Kayak gitu. Iya, berarti dari niat salah satu utamanya ya Teh ya, menentukan ya niat kita, kemudian juga tadi acara atau kegiatan apa memangnya kalau misalnya untuk internal aja rumah misalnya gitu ya Teh ya, untuk keperluan rumah, ya pokoknya di rumah atau teman-teman misalnya ya yang sejenis maksudnya ya dalam artian karena banyak sih kalau remaja-remaja gitu ya Teh ya saling tutorial, saling apa namanya melatih merawat kulit satu sama lain misalnya kalau yang saya lihat ya Teh ya. Jadi memang tadi tergantung pada tujuannya salah satunya ya Teh ya, niat, tujuan, kemudian tadi siapa aja yang lihat misalnya ya, untuk siapa, untuk acara apa, untuk keperluan apa, seperti itu ya. Jadi tadi tuh adik-adik mungkin yang ingat namanya apa ya itu yang di tangan, kebetulan kemarin juga baru lihat sih Teh, oh ternyata gini emang lucu gitu ya Teh kayak ditempel gitu, tapi jadi nggak bisa ngapa-ngapain sih orangnya gitu. Ih sayang Teh, takut loncat. Megangnya juga jadi gini gitu, jadi Iya kemarin gitu. sempat lihat kayak gitu. Oh ada ya sampai sekarang luar biasa ya mempercantik cuman tangan aja juga ada khusus salonnya juga ada khususnya gitu. Aduh tangan doang gitu ya kita mah dipakai buat sholat gitu ya. Ya itu sih yang harus diperhatikan bahan-bahannya. Kalau sekedar hanya Ya merawat betul. diri kita supaya kulit kita sehat sih nggak masalah kalau kata saya. Iya Kita betul jangan betul. sampai melalaikan. Oh, udah pakai skincare, ini udah pakai sunblock nih kamu keluar rumah gitu. Jadi Udah nggak pakai mau sunblock nggak ngapa-ngapain. mau wudhu gitu ya sayang ininya gitu ya. Sayang, padahal udah batal gitu ya. Nanti harus pakai sunblock lagi. Aduh, gak usah gitu-gitu amat lah ya. Maksudnya ada porsinya masing-masing. Betul Tapi betul kalau betul. untuk skincare sih mubah-mubah aja silahkan aja. Iya Yang penting betul betul. itunya sih ya, bahan-bahannya Bahan betul bahan-bahannya yang harus jadi tidak catatan mengandung ya. alkohol, tidak mengandung pengemulsi babi dan lain sebagainya. Itu saja yang harus diperhatikan. Jadi kalaupun kita mau merawat diri sebagai bentuk misalkan bersyukur kepada Allah, tetap itu perhatikan halal dan haramnya. Jangan karena misalkan boleh kok merawat diri, apa juga dipakai gitu ya. Dan hati-hati kalau buat remaja biasanya karena kulitnya masih sensitif tuh perawatan yang seperti itu pun itu harus hati-hati karena malah justru bukannya bikin muka kita jadi terawat, kadang-kadang jadi breakout di jerawatan. Ya kita hati-hati. Kandungannya juga harus yang kalau anak remaja itu masih harus seimbang pH-nya dan lain sebagainya. Jadi nggak sembarangan juga sih pakai produk perawatan tubuh tuh ya. Siap Iritasi dan lain sebagainya. Gitu. Iya, siap. Terima kasih Teh Dwi atas jawabannya. Tadi ya tuh adik-adik ya, semoga semakin membuka diri ya. Bukan berarti kita nggak boleh
untuk tadi merawat diri misalnya ya udah kusem-kusem aja gitu ya sebagai muslimah. Oh tidak ya. Tetap kita adalah bentuk rasa syukur kita juga dengan merawat diri salah satunya. Tapi tadi niat, tujuannya jangan sampai tabarut juga gitu. Jadi memang ditempatkan sesuai dengan tempatnya masing-masing ya. Oke ya. Silakan nih adik-adik yang mau bertanya, yang mau tanya-tanya lebih jelasnya. Di sini ada Aziza, silakan boleh Zahra kalau ada pertanyaan, ada Yauma, ada Tasiju, ada Fitri, ada Raisa, ada Hizbi, ada Dityanisha, ada Ais ya, silahkan. Kalau ada pertanyaan boleh diketik dulu saja ya. Insya Allah hari ini pengumuman ya KKRM terakhir Teh Dwi hari ini Teh. Oh iya. Jadi, oh betul sekarang udah yang keempat Teh, nggak kerasa ya Teh ya. Nggak kerasa. Udah mau berakhir. Iya betul, tapi tenang saja ya setelah KKRM usai tetap akan ada bentuk-bentuk yang lain ya, tapi nanti juga akan ada dalam bentuk lebih kecil, kelompok lebih kecil ya, nanti juga akan ditanyakan ke adik-adik semuanya ya. Silakan masih ada masih ada waktu sekitar 10 menit nih ya. Oke, jadi kita suka kebalik-balik ya, kemarin itu di flyer selesainya 14.30, selesainya jam 3. Sekarang gitu. Udah mau beres ya. Iya gitu, nanti nggak apa-apa ya saling ini ya, kita menyesuaikan saja. Oke, yuk, masih ada waktu 10 menit untuk bertanya. Silahkan, boleh adik-adik. Nanti penasaran loh, boleh loh tanya teknologi-teknologi terbaru misalnya soal kecantikan ya. Apalagi kalau sekarang kita lihat ini ya Teh ya, dari kalau kiblatnya sekarang ke Korea ya Teh ya, kan cantiknya di sana tuh jadi sangat-sangat sejenis banget ya. Bahkan waktu itu pernah yang lagi ramai itu di tahun 2000 berapa ya, 17 kalau nggak salah. 2017 itu ada beauty pageant juga kayak Miss Korea yang ternyata ketika disejajarkan mukanya hampir mirip semua Teh. Kan serem Teh. Jadi serius itu Teh, jadi tahun 2017 pas diiniin gitu ya, dijajarin mukanya si yang perempuan-perempuannya yang masuk ke Miss Koreanya itu mukanya hampir sama semua. Kan serem ya. Karena kan bedain yang mana nih. Iya. Nggak dilarang operasi plastik dah di sana gitu. Jadi yang masuk ya mangga-mangga aja gitu dari operasi. Dan misalnya ternyata menuju ke artis yang sama gitu ya. Pokoknya saya mau operasi plastik sama seperti yang ini misalnya ya. Jadi mukanya sama semua, kan serem ya gitu. Padahal kita semua itu cantik dengan caranya masing-masing ya. Iya. Asal kita mengeluarkan tadi ya potensi-potensi kita jadi diri sendiri, tetap berada dalam koridor Islam, insya Allah akan muncul sendiri tadi si inner-innernya tadi ya. Oke, nih ada pertanyaan nih dari Yauma Teh. Oke, bismillah, kenapa ya Kak di lingkungan suka dibedain antara orang cantik dan enggak? Jadi kayak orang cantik kalau dia ngelakuin salah juga ya biasa aja, nggak dibully. Yang tadi Teh Dwi sempat ini ya gitu, dia mah ada cantik ya udahlah gitu. Ya stereotipnya gitu ya. Terus kalau perihal skincare untuk kita yang masih SMP, misalnya ini ada titipan pertanyaan berarti. Perihal skincare untuk yang masih SMP itu gimana? Ada sarankah? Mungkin ada merek-merek tertentu? Mungkin Teteh ada produk mungkin? Nggak jualan deh. Iya. Silakan Teh. Mungkin teman-teman yang lainnya yang jualan, saya enggak. Yang tadi ya, kenapa muncul akhirnya di sekolah itu ada yang cantik, ada yang jelek gitu ya. Kemudian yang jelek rata-rata dibully. Ini kayak film-film sinetron, tapi emang kenyataannya ada gitu ya. Saya cerita dikit, saya juga sebenarnya korban bullying. Korban bullying teman gitu, iya. Sama gitu, kayak adik-adik. Jadi pernah ngalamin nggak Teh digituin orang? Ya pernah gitu. Korban bullying orang yang saya juga nggak ngerti salahnya saya apa gitu ya. Kok kita tiba-tiba dijailin dan lain sebagainya sampai fisik gitu. Maksudnya sampai fisik apa? Saya sampai pernah dijatuhin. Dan mereka tuh senang aja kalau kita udah jatuh dan terluka. Itu nggak ngerti kenapa gitu ya. Pas sekarang saya dicerita ya lucu-lucu aja ya, cuman kalau sekarang mah jadi lucu, tapi dulunya ini ya Teh ya pasti ya. Salah saya gitu ya.
Dan lama-lama saya cari tahu ya apa masalah 2 orang tadi, dan yang ngebully saya tuh cowok 2 orang. 2 orang yang selalu ngelakuin hal yang sama ke saya, entah ngejatuhin saya, entah ngapain gitu ya, saya juga nggak ngerti maksud mereka tuh apa. Dan setelah tahu ketemu lagi tuh kita pas SMP, tapi cuman sama 1 orang bukan 2 orang. Ketika yang 1 orang itu, pernah akhirnya dia bilang, "Kenapa begitu?" Kan dan dia cuma bilang gini, "Kamu tuh jelek, nah sama kamu jelek banget deh kamu," gitu. Itu yang dia bilang gitu. Jadi memang dari zaman saya dulu kecil juga gitu ya, sampai sekarang bullying tentang cantik dan jelek teh udah ada gitu. Dan memang ada yang parah banget tadi yang cuman apa, bullying verbal gitu ya, "Kamu tuh jelek, ah jelek dasar," gitu ya. Misal kayak gitu. Ada yang memang nggak ngomong, tapi kayak saya. Jadi, dijailin gitu. Mereka senang aja kita menderita gitu ya, entah jatuh, entah misalkan kita itu dipukul sampai sakit, yang kita sendiri nggak ngerti, kenal sama dia enggak gitu ya, apa urusannya. Dan jujur saya waktu itu saya nggak kenal sama mereka berdua, karena beda SD sebenarnya. Cuman kan, dulu mah ya SD 1, SD 2 teh satu sekolahan, dan kita tuh sebenarnya sebelahan kelasnya. Dan saya nggak tahu masalahnya apa dan nggak kenal juga, dan dulu memang saya juga nggak terlalu akrab sama yang namanya cowok juga enggak gitu ya, dari dulu, dari SD tuh kayak gitu. Jadi aneh gitu ya. Nah, tapi itu memang ada gitu. Kenapa bisa seperti itu? Ya tadi, munculnya persepsi-persepsi orang, yang memang, apa namanya tuh, pemahaman-pemahaman yang berusaha untuk dimasukkan ke dalam diri kita bahwa cantik tuh kieu, yang cantik itu begini. Dari dulu juga ya, pas zaman saya yang namanya cantik apa? Kalau zaman saya tuh dulu yang namanya cantik putih bule. Nah, ada tuh teman saya dulu yang putih sama yang bule gitu. Nah, itu yang disebut cantik pada zaman tahun segitu lah ya, tahun 90-an tuh yang disebut cantik tuh begitu, gitu ya. Jadi akhirnya karena kita itu punya yang namanya, apa namanya tuh, pemikiran kita itu tadi gitu ya, diarahkan bahwa cantik itu begini, dan yang namanya kemudian juga ditopang dengan tontonan-tontonan yang akhirnya tuh kayak sah-sah aja gitu buat ngebullying yang jelek gitu. Ya kan, coba deh tonton film-film sinetron-sinetron kita. Apa ya filmnya saya lupa lah ya, ada lah pokoknya. Kayak bullying gitu kan itu menjadi sesuatu yang memang, apa namanya, biasa gitu ya. Karena pemahaman-pemahaman tadi berusaha untuk dilancarkan gitu kepada kita gitu ya, bagaimana yang cantik itu begini, kemudian juga, harus kayak gimana sih memperlakukan yang cantik gitu kan, yang jelek seperti apa gitu ya. Itu, dasarnya tadi gitu ya, karena tadi orang-orang punya pemahaman yang tadi hanya fokus terhadap, materi atau fisiknya orang. Jadi orang itu, yang tadi ya paham kapitalisme itu yang membuat orang itu dihargai, dihormati karena materi atau fisiknya yang baik. Pemahaman itu tuh melalui media, melalui iklan, kemudian ditambah dengan tontonan yang seakan-akan, wajar atau misalkan, kudu gitu ya, wajib untuk membullying yang jelek. Atau kita nonton di film Korea, ada sekarang tuh yang lagi, mungkin ditonton deh sama adik-adik semua. Judulnya apa, True Beauty ya kalau nggak salah, yang saya tahu tuh. Itu tentang apa? Tentang orang jelek, yang dia berusaha nutupin kejelekannya dengan make up tadi, supaya nggak kelihatan apa jelek, karena dia nggak mau dibully lagi. Dengan tontonan yang seperti itu, akhirnya orang tuh dihargai karena fisik saja, itu yang membuat akhirnya di sekolah itu, apa ya, anak-anak itu berani untuk bullying yang jelek. Karena adanya paham tadi, gitu ya. Pandangannya sudah dirubah nih ke pemahaman yang tadi. Makanya kalau kita standarnya Islam ya nggak akan mungkin kita begitu. Kan nggak boleh gitu kan ya. Justru kita harus menghargai sesama manusia gitu kan ya. Tidak boleh menghina dia jelek. Itu ciptaan Allah. Bahkan Allah katakan saya itu tidak pernah menciptakan manusia itu dengan buruk, tapi Allah itu ciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Maka di situ manusia harus bersyukur. Gak ada yang disebut jelek ku Allah, enggak. Kata Allah mau jelek, mau ini, yang penting kamu menerima atau enggak. Ketika kamu menerima, ikhlas, itulah kemuliaan kamu diangkat. Contohnya siapa? Contohnya ada saya lupa ya, sahabat Rasulullah ya, yang beliau mendapatkan apa namanya tuh, surga
dengan syahidnya, gitu ya. Karena apa? Padahal dari sisi fisik jelek, tapi apa? Allah muliakan beliau, gitu ya. Allah langsung angkat ke dalam surganya Allah. Gitu ya. Begitu mulianya seorang muslim itu bukan dilihat dari fisik, tapi karena ada pemahaman seperti itu, adanya paham yang didasarkan pada kapitalisme tadi, orang itu hanya dipandang secara materi atau secara fisik, ya inilah yang terjadi pada remaja saat ini. Enggak kayak sah aja ngebullying misalnya. Maka mudah-mudahan adik-adik yang sudah ikut kajian ini tidak lagi berpandangan sama seperti orang-orang tadi gitu. Tapi kita harus punya pandangan yang sesuai bagaimana Islam memandang seorang perempuan gitu, memuliakan wanita. Sebentar ya Teh, ada ribut. Siap. Jadi tadi ya disampaikan Teh Dwi ya. Tapi juga jadi sebenarnya yang tadi Teh misalnya ngebully itu biasanya pembuli juga tuh korban ya Teh biasanya ya. Gimana nggak Teh? sih? Yang suka ngebully biasanya juga korban dari yang sebelumnya misalnya atau di rumahnya. Bisa jadi. Iya, jadi kayak mata-mata yang memang tadi kata Teh Dwi itu kita sekarang di masa kapitalisme gitu ya, di masa penjajahan yang tidak terlihat gitu ya, penjajahan fisik dan mental yang tidak terlihat ya akibatnya seperti itu gitu. Jadi ini dibully ini karena saya udah dibully sama orang lain, jadi saya mau ngebully yang lain juga dengan hal yang sama misalnya. Biasanya sih seperti itu karena namanya anak-anak biasanya sih ya Teh ya apa yang dia lihat, mencontoh misalnya ya atau jadi tadi efek lingkungan dan lain-lain ya. Jadi begitu dari sisi soal perbedaan ya stereotipnya yang ada sekarang gitu. Tapi ya kita jangan jadi mengikuti alur itu ya gitu. Jangan sampai kita jadi ikut ngebully atau kalau misalnya dibully terus jadi nggak merasa itu memang seharusnya seperti itu, enggak ya. Jadi insya Allah harus ingat apa-apa yang memang dalam Islam, patokannya itu dalam Islam insya Allah, seperti itu ya. Kalau tadi Teh yang terakhir titipan pertanyaannya pilihan skincare untuk SMP berarti Teh. Mungkin ciri-cirinya aja, bahan-bahannya mungkin Teh. Ciri-cirinya, bahan-bahannya. Sebenarnya kalau untuk remaja itu jangan yang bisa membuat iritasi ke muka aja sih, karena kan tadi ya muka remaja itu masih peralihan ya dari muka anak-anak ke remaja. Nah, karena peralihan itu biasanya kan memang menyebabkan ketidakseimbangan hormonal ya. Dan kadang-kadang si mukanya belum dikasih sesuatu juga mudah untuk sensitifnya gitu. Kalau bisa mah yang kadarnya juga memang nggak tinggi gitu ya. Jadi yang biasa-biasa aja. Mungkin sekarang banyak ya skincare yang memang mengkhususkan untuk remaja itu lebih ringan. Astagfirullah. Iya. Berarti maksudnya untuk yang pilihnya untuk yang kulit sensitif atau justru malah yang sangat ini Teh, yang sangat biasa? Ya, boleh sambil menunggu ya teman-teman adik-adik yang lainnya. Boleh. Iya, Kak Citra punya polling nih terakhir nih sebelum nanti kita kembali ke Raisa. Raisa dan doa dari Aziza boleh siap-siap ya. Nanti setelah ini. Ya Teh Dwi berarti ini ya Teh ya, sebentar. Yang dipilihnya untuk yang kulit sensitif gitu Teh atau yang justru malah yang harusnya nggak ada apa-apa gitu, yang alami banget gitu ya kayaknya untuk yang SMP ya. Kalau untuk remaja sih mendingan juga yang alami dulu ya. Yang alami dulu aja, jangan terlalu banyak juga skincare yang kimia-kimianya ya. Karena justru malah memperberat kondisi wajah ya sebenarnya mah. Jadi kalaupun mau ya alami aja. Mungkin kalau udah agak besar boleh lah ya menggunakan yang lain. Tapi kalau untuk remaja mah bahannya kalau bisa bahan yang ringan dan dia lebih ke alami aja. Ya, siap. Oke. Terima kasih banyak Teh Dwi atas jawabannya. Juga untuk adik-adik yang lain kalau ada yang mau bertanya tapi tadi belum sempat atau misalnya belum bisa karena sinyal dan lain-lain misalnya ya, boleh sekali via WA ya. Nanti
Di grup sudah ada, kalau sudah masuk ke grup bisa ditanyakan secara japri atau bisa juga via teteh-teteh yang adanya, misalnya Teh Citra atau Teh Dwi, atau nanti bisa via admin nanti yang di sananya ya. Oke, mungkin itu untuk sesi diskusi kita ya. Nanti kalau ada pertanyaan susulan nanti akan diinformasikan langsung ke Teh Dwi. Nanti PPT-nya juga akan di-share di grup insya Allah ya. Untuk semuanya rekamannya juga nanti akan di-share seperti biasa. Apalagi ini untuk yang terakhir ya, KKRM. Oh iya silahkan. Untuk KKRM keempat ini, insya Allah ini yang terakhir, nanti akan ada kuis juga seperti biasa ya. Nanti ada kuisnya juga, ini yang terakhir. Oke ya. Akan dicoba polling nih adik-adik semuanya, silahkan. Apakah muncul pollingnya? Boleh diisi ya. Ya, boleh diisi ya. Silakan, boleh diisi. Ya, silakan. Boleh diisi ya. Setelah ini Raisa dan Aziza silakan bersiap-siap ya. Kita akan penutupan dan juga doa seperti biasa. Oke, baru setengahnya yang isi nih. Silakan boleh diisi lagi. Ya, sudah setengahnya lebih, tinggal sedikit lagi silahkan. Yang bagi yang belum mengisi. Ya, tinggal sedikit lagi, diberikan waktu sedikit lagi, 1 menit lagi ya. 1 menit terakhir untuk mengisi, silahkan. Oke. Ya, 30 detik terakhir ya. Silahkan beberapa orang lagi yang belum mengisi. Oke, 10 detik terakhir ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kok cepat banget ya. Ini tapi ada tambahan nih dari Ditianisha dari SMP 8 ya. Izin menjawab atau menambahkan untuk produk skincare halal. Ada Wardah, Emina, Viva, dan lain-lain sudah terdaftar di Halal MUI katanya. Kalau untuk yang alami bisa juga dicek di video kajian Dr. Zaidul Akbar. Wah, tambahannya tuh teh ya buat adik-adik semua ya. Silahkan boleh sekali. Jadi tadi kita bukan berarti tidak merawat diri ya. Jadi harus tetap merawat diri, harus menjaga apa yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya. Oke, dimatikan end polling ya. Pollingnya sudah. Terima kasih yang sudah mengisi. Silahkan Teh Citra panggil kembali Raisa. Silahkan Raisa. Langsung aja sudah. Ya, langsung saja. Sebentar. Iya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah di ujung acara. Dan rangkaian keempat adalah penutup. Yang akan dibacakan doa oleh Azizah.
Dipersilakan untuk Azizah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Ya Allah, Tuhan yang Maha Penyayang, ya Allah, kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami. Ya Allah, berkahilah segala aktivitas kami selama dalam mengikuti rangkaian acara kami, dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisimu. Untuk itu, ya Allah, tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami, dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau ridhoi. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tidak ada yang mudah kecuali Engkau jadikan mudah. Allahumma ftah alaina abwabal khaira wa abwabal barakah wa abwabal na'mah wa abwabar rizki wa abwabal abwabas sohati wa abwabas salamat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, bukakanlah atas kami pintu kebajikan, pintu berkah, pintu rahmat, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu keselamatan, karena hanya Engkaulah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allahumma inna a'udzubika minal hami wal huzni. A'udzubika minal ajazi wal kasli. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari keraguan-raguan hati dan duka cita, dan kami berlindung kepadamu dari sifat lemah dan malas. Rabbana afrigh alaina sabron wa sabat aqdamana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbaka Rabbanal izzati amma yasifu wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, curahkanlah kesabaran atas kami dan teguhkanlah pendirian kami terhadap cobaan dan kebenaran. Ya Allah, berkahilah semua ilmu yang kami dapat selama kegiatan ini, sehingga kami dapat mengamalkan setelah kami bubar dan ke rumah masing-masing, sehingga kami bisa menjadi suri tauladan dalam keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya. Jazakillah kepada Azizah. Dan yang terakhir, foto bersama. Ya, silakan untuk semuanya boleh diaktifkan videonya ya. Yuk, silakan diaktifkan videonya. Kita akan foto bersama. Terakhir loh ini loh KKRM-nya loh. Walaupun nggak tahu deh nanti bentuknya apa lagi ya. Boleh diaktifkan, Yuk. Iya, terima kasih. Yuk Ais yuk. Terus siapa lagi? Iya, Zahra, terima kasih. Iya, ada Ais, ada Nafiza, silakan. Boleh. Yuk, hitungan ketiga. Hitungan ketiga. Ya. Aziza belum buka. Ayo Aziza. Nafiza juga, ayo. Silakan videonya diaktifkan. Sebentar. Ais. Yuk, hitungan ketiga ya.
1, 2, 3. Oke. Sebentar, satu kali lagi. Ais dan Aziza, silakan boleh diaktifkan ya videonya ya. Yuk, satu kali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Siap, oke. Ya, ditutup dari Teh Citra, dari Raisa juga ya. Ditutup juga ya. Yuk, ditutup dengan apa? Kita baca apa? Ya, kita ditutup dengan baca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semuanya. Silahkan. Terima kasih Zahra, Ais ya. Panitia acara Raisa, Mutia, Azizah, kemudian Ais juga tadi ya. Teh Dwi, terima kasih banyak Teh Dwi. Sampai-sampai Teh. Izin Ya. live. Ya, terima kasih Teh Indah, Teh Yauma, Teh Siju, kemudian Zahra, Sinta tadi ya. Nafiza, Raisa, Hizbi, terima kasih banyak. Hitungan ketiga di N ya. Ya, 3, 2, 1 N.